4. Sedangkan kalau yang ini, misalkan harga mutlak X min 1 lebih dari 3, nah, berarti penyelesaiannya X dikurang 1 lebih kecil dari negatif 3, atau X-nya lebih kecil dari negatif 2. Nah, atau X dikurang 1 lebih dari 3, berarti X-nya lebih dari 4. Oke, itu ya sedikit mereview yang kemarin, definisi dari harga mutlak X lebih kecil dari A sama harga mutlak X lebih besar dari A. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yang seperti di contoh ya, halaman 81 bagian bawah. Oke, ini tentukan himpunan penyelesaian dari, nah sini ada contohnya, harga mutlak X plus 5 dibagi harga mutlak X min 1 lebih kecil dari 2. Oke, di sini nanti ada dua cara ya. Nah, ini perhatikan, ini cara yang pertama, yaitu, ini ingat ya, definisi yang tadi, harga mutlak X lebih kecil dari A, berarti X-nya di antara negatif A sampai A. Nah, berarti soal yang ini bisa dituliskan, berarti negatif 2 lebih kecil dari X plus 5 dibagi X dikurang 1 lebih kecil dari 2. Kita bagi, berarti ini ada dua kondisi ya. Ini kondisi yang pertama, terus ini kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang pertama yaitu X ditambah 5 dibagi dengan X dikurang 1 lebih besar dari negatif 2. Oke, ini kiri kanan tambahkan 2 ya, berarti jadinya X plus 5 dibagi X min 1 ditambah 2 lebih besar dari 0. Oke, kita samakan penyebut dulu ya, berarti sini penyebutnya adalah X dikurang 1. Nah, yang atas X ditambah 5 ditambah 2 dikali X min 1. Nah, jadinya 2X dikurang 2 lebih besar dari 0. Oke, tinggal jumlahkan ya. X tambah 2X berarti menjadi 3X. 5 kurang 2 adalah plus 3 dibagi dengan X dikurang 1 lebih besar dari 0. Nah, setelah dapat, berarti kita tentukan dulu nih pembuat nolnya ada berapa aja. Yang atas pembuat nolnya berapa? Ini 3. Nah, pembuat nolnya 1 atau negatif 1? Kan pembuat nol itu yang ini harus sama dengan 0 kan? Berarti kan 3X sama dengan negatif 3, berarti X-nya adalah negatif 1. Nah, ini. Terus yang bawah lawan dari negatif adalah positif ya. Ini pembuat nolnya X sama dengan 1. Oke, kalian tulis sini ada negatif 1, sini ada 1. Nah, uji titik ya. Misalkan di sini ambil X-nya sama dengan 0. Berarti kan 3 kali 0, 0 tambah 3 berarti 3 per 0 kurang 1 negatif 1. Oke, hasilnya adalah negatif. Nah, sini negatif, sini positif, sini positif. Oke, diminta yang pertama di sini adalah yang lebih besar dari 0, berarti daerah yang positif. Nah, ini ke kiri, terus yang ini ke kanan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kondisinya yaitu ketika X plus 5 dibagi X dikurang 1 lebih kecil dari 2. Nah, X plus 5 dibagi dengan X dikurang 1 lebih kecil dari 2. Sama, kiri kanan kita kurangi 2. Nah, sini berarti X plus 5 dikurang 2 kali X min 1. Ini lebih kecil dari 0. Oke, selesaikan. X tambah 5 dikurang 2X ditambah 2. Ini negatif kali negatif, positif ya. Positif 2 dibagi dengan X dikurang 1.
Oke, tinggal selesaikan. Berarti ini 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Nah, negatif X. 5 tambah 2 adalah plus 7. Oke, dibagi dengan X dikurang 1 lebih kecil dari 0. Oke, ini pembuat nolnya berapa aja? Yang atas pembuat nolnya berapa? Oke. Oke, yang atas pembuatannya adalah sini 7 ya. Sini 7, sini 1. Oke, ini 1, sini 7. Cek tandanya, misalkan di sini kita ambil 0, X-nya 0, berarti kan jadinya 0 tambah 7 berarti 7. Dibagi 0 kurang 1, min 1. Min 7, negatif ya. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, diminta yang lebih kecil dari 0, berarti daerah yang negatif. Ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, setelah dapat berarti kita tinggal gabungkan saja. Gabungkan dalam satu garis bilangan ya. Nah, maka sini ada negatif 1, kemudian sini ada 1, sini ada 7. Nah, ini negatif 1 berarti dia ke kiri, kemudian 1 ke kanan, kemudian 7 ke kanan, 1 ke kiri. Nah, mana nih yang dilalui oleh keduanya? Berarti yang ini ya, yang ini ke kiri, terus yang ini ke kanan. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih kecil dari negatif 1 atau X-nya lebih besar dari 7 ya. Oke, silakan ada pertanyaan untuk cara 1. Sudah jelas belum? Halo, anak-anak, sudah jelas? Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Belum Bapak lanjut cara yang kedua. Oke, nggak ada ya? Ya, kalau ada kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua di halaman 82 bagian bawah. Oke, ini soalnya mutlak X plus 5 di bagian itu. Oke, buat terus ulang ya soalnya. Mutlak X plus 5 dibagi X min 1 lebih kecil dari 2. Oke, ini dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, berarti kita kuadratkan ya. Cara yang kedua yaitu dikuadratkan. Ini X plus 5 dibagi X min 1 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat. Nah, kalian masih ingat kan ya rumus dari A kuadrat min B kuadrat? Ini jadi apa? Ada yang masih ingat? Ayo, A kuadrat min B kuadrat, ini jadi apa? A plus. Halo? Ini suara Bapak terdengar kan? Kedengeran, Pak? Kedengeran ya? Oh iya, takutnya nggak kedengeran. A plus berapa nih? A plus B
sama A plus B sama A minus B. Nah, ini ya, jangan sampai lupa. Ini selisih kuadrat. Oke, berarti kita terapkan ke sini. Berarti ini jadi X ditambah 5 dibagi X dikurang 1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 lebih kecil dari 0. Oke, ini A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini kita anggap sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Nah, sehingga kalau A plus B kan berarti X ditambah 5 dibagi X dikurang 1 ditambah 2. Nah, dikali dengan X ditambah 5 dibagi X dikurang 1 dikurang 2. Oke, lebih kecil dari 0. Nah, gitu ya. Ini sama kayak tadi, berarti tinggal samakan penyebutnya. Oke, samakan penyebutnya menjadi, nah, sini adalah X dikurang 1. Nah, yang atas ini adalah X plus 5 ditambah 2 kali X min 1, jadi 2X dikurang 2. Dikali dengan sini penyebutnya masih sama, X min 1. Ini X plus 5, nah, dikurang 2 kali X min 1. Nah, min 2 kali X berarti min 2X. Min 2 kali min 1 berarti plus 2. Nah, itu lebih kecil dari 0. Oke, jadinya 3X plus 3 dibagi X dikurang 1. Nah, dikali dengan ini min X plus 7 dibagi dengan X dikurang 1. Lebih kecil dari 0. Oke, yang bawah sebenarnya bisa digabungkan ya. Penyebutnya jadi X dikurang 1 kuadrat. Nah, yang atas 3X plus 3 dikali min X plus 7. Lebih kecil dari 0. Oke, berarti kita tulis ini pembuat nolnya ada negatif 1 dari sini ya. Ini negatif 1. Kemudian di sini ada 7, yang bawah ada 1. Nah, kita tulis dari yang sebelah kiri, berarti sini paling kecil negatif 1, kemudian ada 1, kemudian ada 7. Nah, cek ya, uji titik, misalnya di sini ambil X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya 0 berarti kan positif kali positif, berarti dia positif per, ini yang bawah selalu positif ya. Karena kuadrat, berarti sini hasilnya adalah positif. Nah, bagaimana untuk yang sebelah 1? Misalnya di sini ambil X-nya 2 nih. Kalau 2 berarti kan positif, terus ini positif, sini positif. Berarti positif juga ya. Nah, tapi kalau yang sebelah 8, berarti ambil yang sini negatif 8 tambah 7 negatif 1 ya. Nah, berarti dia negatif. Ini pasti positif, bawah pasti positif. Berarti positif kali negatif adalah negatif. Nah, sini negatif juga. Nah, kenapa ini di sekitaran 1 sama tanda? Oke, nanti kita belajar ya di yang berikutnya, yang ketidaksamaan polinomial. Oke, nah karena diminta yang lebih kecil dari 0, berarti daerah yang negatif. Nah, kita tandai berarti ini yang ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 7. Oke, itu cara 1 dan cara 2. Silakan, ada pertanyaan?
Ayo, harus aktif dong, bertanya nih. Kalau bisa belum paham, ditanyakan saja. Jangan sampai nanti pas PTS bingung. Ayo, silakan. Oke, nggak ada ya. Berarti sudah Bapak anggap jelas semua ya. Oke, nah sebelum ke penjelasan polinomial, nah, coba di sini Bapak mau coba satu soal lagi. Nah, kalian buka halaman 83, pelatihan kompetensi 2, nah, nomor 1D. Oke, latihan kompetensi 2, nomor 1D, ini halaman 83. Oke, nomor 1D. Nah, sana soalnya harga mutlak 1 dibagi X plus 1, kemudian dikurang setengah, lebih kecil dari 1. Oke, ini berarti harga mutlak 1 per X tambah 1 lebih kecil dari 1 tambah setengah, berarti 1/2 atau 3/2 ya. Oke, misalkan kita gunakan cara yang kedua. Oke, gunakan cara yang kedua. Berarti sini tuliskan lagi 1 per X ditambah 1 kuadrat lebih kecil dari 3/2 kuadrat. Oke, ini jadinya 1 per X plus 1 kuadrat dikurang 3/2 kuadrat lebih kecil dari 0. Oke, ini A plus B, A min B ya. Nah, berarti 1 per X plus 1 ditambah 3/2. Oke, dikali 1 per X plus 1 dikurang 3/2. Nah, oke. Berarti ini kalikan silang, berarti jadinya 2 ditambah 3 kali X plus 1, nah, dibagi dengan bawahnya 2 kali X plus 1. Oke, dikali dengan yang bawah sama penyebutnya 2 kali X plus 1. Atasnya 2 kali 1 adalah 2, dikurang 3 kali X plus 1 berarti min 3X terus min 3. Nah, lebih kecil dari 0. Oke, kita selesaikan ya. Berarti yang bawah adalah 2 kali X plus 1. Yang atas 2 tambah 3X tambah 3. Berarti jadinya 3X ditambah 5. Nah, dikali dengan di sini min 3X min 1 per 2 kali X plus 1. Nah, itu lebih kecil dari 0. Oke, kita kalikan yang bawah menjadi 4 ya. Kali X plus 1 kuadrat. Yang atas 3X plus 5 dikali minus 3X min 1. Oke, lebih kecil dari 0. Nah, oke, berarti pembuatannya di sini adalah negatif 5/3. Ini adalah negatif 1. Nah, ini negatif 3X sama dengan 1, berarti X-nya adalah negatif 1/3. Nah, ini. Oke, setelah dapat tinggal dituliskan dalam garis bilangan. Oke, garis bilangannya berarti sini ada paling negatif 5/3. Ini negatif 5/3. Kemudian sini ada negatif 1. Dan sini ada negatif 1/3.
Nah, itu. Oke, berarti tinggal uji titik ya. Uji titik, misalkan ambil X-nya sama dengan 0, yang gampang. 0 berarti kan letaknya di sini ya. Ini ada X-nya sama dengan 0. Berarti masukin ke soal lagi, 0 tambah 5 berarti 5. Dikali 0 dikurang 1, negatif 1, dibagi, nah ini yang bawah pasti positif ya. Pasti positif untuk X berapapun kecuali negatif 1. Nah ini penyebutnya tidak boleh negatif 1. Ini penyebutnya tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, berarti kita ambil 0. Nah, sini adalah positif pohonnya. Oke, negatif bagi positif adalah negatif. Negatif, terus kemudian kita lihat di sini berarti positif. Nah, ini berikutnya positif atau negatif? Ayo, ada yang mau jawab? Ini positif atau negatif? Negatif 5/3 sampai negatif 1. Oke. Ini tandanya positif juga ya. Nanti Bapak jelaskan. Terus yang sini adalah negatif. Yang diminta di soal adalah yang lebih kecil dari 0, berarti daerah yang negatif. Nah, ini berarti ke kiri, terus yang sini ke kanan. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X-nya lebih kecil dari negatif 5/3 atau X lebih besar dari negatif 1/3. Silakan, ada yang mau nanya? Pak, saya mau nanya. Ya. 3/2 itu dapat dari mana, Pak? Yang 3/2 yang ini. Iya, iya. Ini kan kiri kanan ditambah setengah kan? Nah, ini kan tambah setengah jadi habis kan ya? Iya. Terus yang ini 1 tambah setengah kan 1/2 ya? 3/2 kan? Oh iya. Makasih, Pak. Oke. Ya, yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, pertidaksamaan polinomial. Sekarang, nah Bapak jelaskan kenapa tadi di yang sebelumnya. Nah, di sini ya. Sini kan tandanya kenapa sama nih. Sini positif. Kan kalau biasanya kan kalau nggak setelah plus, min, plus lagi ya. Nah, ini kenapa ada yang sama tanda? Oke, sini Bapak jelaskan. Nah, itu masuknya ke materi ini, pertidaksamaan polinomial. Nah, dikatakan polinomial yaitu dia berderajat banyak ya. Berderajat banyak. Oke, bentuk umumnya seperti di halaman 84. Oke, bentuk umumnya di sana ada AN X pangkat N ditambah A N-1 X pangkat N-1 ditambah A N-2 X pangkat N-2 dan seterusnya sampai nanti ada A1X ditambah A0. Nah, 0 ini adalah konstanta ya. Oke, jadi maksudnya kenapa di sini dikatakan polinomial? Jadi sini derajatnya yang lebih dari 1 ya. Atau berderajat banyak. Nah, sebagai contoh, misalkan, sebelum ke contoh, ini dulu ya. Nah, jadi kalau di polinomial, ini ketemu dengan pangkat nanti ya. Nah, kalau pangkatnya dia ganjil, kalau ganjil berarti nanti tanda berbeda ya. Nah, maksudnya tanda beda gimana? Oke, nanti coba jelaskan. Terus kalau pangkatnya genap, nah dia tandanya sama.
Oke. Bentar ya, Bapak. Oke, jadi itu ya, untuk pangkat ganjil dia tandanya beda, terus untuk pangkatnya genap dia tandanya sama. Oke, sebagai contoh misalkan ada misalkan ada soal X min 2 pangkat 2 dikali X min 3 dibagi dengan misalkan X kuadrat dikali X min 1 pangkat 5 misalkan ya. Oke, berarti tinggal kalian buat saja sini garis bilangannya. Nah, sini pembuat nolnya tentukan dulu. Di sini ada 2, kemudian 3, kemudian 0, kemudian 1. Oke, berarti kita tulis dulu yang paling negatif ya. Berarti sini ada 0, terus sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3. Oke, kita cek misalkan di sini ambil ya, yang sebelah kanan 3, misalkan X-nya 4. Oke, X-nya 4, berarti, nah kita ambil sini ya, sebelah kanan 3, misalkan X-nya 4, berarti masukin ke sini positif, 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 positif ya. Nah, berarti sini adalah positif. Kemudian, nah kita lihat sini 3 nih, 3 berarti pangkatnya adalah pangkat 1 ya. Pangkat 1 berarti kan ganjil. Nah, kalau pangkat ganjil berarti tandanya beda. Berarti setelah plus ini adalah minus. Nah, setelah minus, di sini lihat tanda 2 nih. Pembuat nolnya 2, berarti 2 sini pangkatnya genap ya. Nah, ini pangkatnya genap, berarti kalau genap tandanya sama. Nah, maksudnya sama dengan yang sebelahnya. Berarti kalau sini min lagi. Oke, kemudian 1. Sini 1 kita lihat dari pembuat nolnya X min 1 pangkat 5 ya. Nah, ini pangkatnya adalah ganjil. Nah, pangkatnya adalah ganjil. Berarti setelah min sini ada plus ya. Kalau ganjil kan beda tuh. Ganjil beda tanda. Nah, sini plus, terus 0 kan dari X kuadrat ya. Dia pembuat nolnya dari X kuadrat, dari X ya. Ini pangkatnya genap, berarti kalau genap tandanya sama. Berarti setelah plus ini plus lagi. Oke, yang diminta di soal yang lebih besar dari 0. Nah, besar dari 0 berarti darah yang positif. Oke, berarti ini ke kiri. Kemudian ini di antara. Kemudian ini lebih besar. Oke, berarti cara menuliskan himpunannya, himpunan penyelesaiannya berarti X di mana X-nya lebih kecil dari 0 atau berapa? 0 kecil X kecil 1 atau X lebih dari 3. Oke, seperti itu. Silakan. Ada yang tanyakan dulu nggak tentang pangkat genap sama pangkat ganjil? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke. Yang penting sini harus diingat pangkat ganjil genap ya. Kalau ganjil beda tanda, kalau sama kalau genap sama tanda. Oke, kalau sudah jelas, nah kalian lihat tuh di halaman 86 ya. Halaman 86
paling atas. Oke, di halaman 86 paling atas. Nah, sana ada tugas, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, sini ada X kuadrat dikurang 1, nah, dikali dengan X kuadrat dikurang 4, dikali dengan X kuadrat dikurang 9, dikali dengan X kuadrat dikurang 16. Oke, dibagi dengan yang bawah adalah X kuadrat ditambah X dikurang 2 dikali dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12. Oke, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini soalnya agak lumayan panjang ya, tapi saya konsepnya sederhana. Sini kita faktorkan dulu ya, yang atas sama yang bawah. Berarti ini setelah difaktorkan, jadinya kan X plus 1 dikali X min 1. Kemudian yang ini X plus 2 dikali X min 2. Kemudian X plus 3 dikali X min 3. Kemudian X plus 4 dikali X min 4. Nah, dibagi dengan yang bawah, coba faktornya berapa nih? Di jumlah 1 dikali negatif 2, berarti plus berapa sama min berapa? Ayo, X kuadrat tambah X min 2, berarti X plus berapa? Plus 1 atau plus 2? Plus 1 bukan, Pak? Nah, yakin nggak? Kalau dijumlah namanya 1, kalau dikali hasilnya negatif 2. Jangan ketukar ya. Ya, yang plus yang mana? Yang mana? Plus 2, Pak. Plus 2. Nah, plus 2, betul. Plus 2 sama min 1. Ini kan 2 tambah negatif 1, 1 ya. Terus 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Oke, sekarang yang X kuadrat dikurang 7X tambah 12. Berapa faktornya? Ya, dijumlah negatif 7 dikali 12. 4 sama 3. Oke, 4 sama 3. Tandanya gimana? Positif dua-duanya atau negatif dua-duanya? Negatif dua-duanya. Oke, bentar. Negatif dua-duanya. Negatif 3 sama negatif 4. Ya. Nah, oke. Sampai sini. Nah, hati-hati. Ini meskipun ada yang sama nih. Ini ada X min 4. Yang atas juga ada X min 4. Ini X min 3. Sini ada X min 3. Ini ada X min 1. Ada X min 1. Ada X plus 2. Ada X plus 2. Nah, tapi itu tidak boleh dicoret ya. Tidak boleh dicoret. Berarti kita tuliskan dulu nih. Membuat 0 atau garis bilangannya. Nah, ini agak banyak ya. Di sini ada nanti negatif 1. Ini ada 1. Atau ini plus minus ya. Ini ada plus minus 2. Ini ada plus minus 3. Ini ada plus minus 4. Dan sini ada negatif 2, negatif 1, terus ini 1 ya. Negatif 2, 1, 3 sama 4. Oke. Nah, kita tulis dulu nih, dari yang paling negatif berarti ada negatif 4 di sini. Sini negatif 4. Kemudian ada negatif 3. Kemudian ada negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0 nggak ada ya. Nanti langsung 1, 2, 3 sama 4. Nah, untuk yang sini kan ada tanda lebih besar atau sama dengan ya. Berarti nanti ada yang arsirannya penuh, ada yang kosong. Nah, yang kosong kira-kira angka berapa aja?
Yang harusnya kosong berarti yang di penyebut atau yang di pembilang? Ya, ada yang menjawab? Untuk yang penuh berarti yang di pembilang, gitu ya. Nah, tapi untuk yang kosong itu yang di penyebut. Sama dengan negatif 2, kemudian tidak boleh sama dengan 1, tidak boleh sama dengan 3, sama tidak boleh sama dengan 4. Oke, berarti angka-angka ini yang harus buletannya kosong ya. Nah, berarti negatif 4 sini penuh ya. Ini penuh. Terus negatif 3, nah sini juga penuh. Negatif 2, nah sini ada, berarti sini buletannya kosong. Negatif 1, di sini nggak ada, berarti penuh. Kemudian 1 dia buletannya kosong karena ada di penyebut. 2 nggak ada, berarti penuh. 3 sama 4 ada ya, berarti kosong. Oke, cara ngeceknya gampang. Misalkan kita ambil X-nya 0 aja ya. Oke, masukin ke soal awal, berarti 0 dikurang 1, berarti negatif ya. Kita ambil tandanya aja, negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, dibagi dengan yang bawah 0 tambah 0 dikurang 2, berarti negatif 2, negatif. 0 tambah 12, berarti positif. Oke, ini negatif pangkat 4 berarti positif ya. Positif bagi positif, positif kali negatif, negatif. Nah, oke, kita lihat sini berarti tandanya sini adalah negatif. Nah, ini karena pangkatnya pangkat 1 semua ya. Nah, berarti dia pangkatnya ganjil, beda tanda. Jadi setelah min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, gitu ya. Terus kita tandain yang lebih besar atau sama dengan 0. Oke, berarti dari sini sampai sini. Kemudian dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Kemudian dari 3 sampai 4. Nah, gitu ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya aja. Berarti X di mana negatif 4 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3, negatif 3, atau negatif 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan negatif 1, atau 1 kecil X kecil sama dengan 2, atau 3 kecil X kecil sama dengan 4. Nah, jadi nulis simpulannya harus seperti itu ya. Jadi X di mana X-nya di antara negatif 4 sama negatif 3, atau X-nya di antara negatif 2 sampai negatif 1, atau X-nya di antara 1 sampai 2, atau X-nya di antara 3 sampai 4. Penuhnya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, nggak ada. Lanjut ya. Sudah selesai ya. Sudah deh, telepon. Oke, kita masih punya sekitar 20 menit lagi ya. Oke, mungkin kita coba soal latihan lagi buat lebih memahami.
Oke, sekarang kita bahas yang untuk materi-materi yang di bab 1 yang belum sempat Bapak bahas, nanti Bapak coba buatkan videonya ya. Nanti kalian wajib nonton ya. Misalkan di latihan kompetensi 3 ya. Latihan kompetensi 3. Sini halaman 88. Nah di sana ada tangkas olimpiade ya. Nah, coba kita selesaikan ya. Kalau menantang ada X plus 1 dibagi dengan 2 dikurang X, kemudian ditambah X dibagi X plus 3 dikali dengan X plus 1 dibagi dengan 2 dikurang X, kemudian dikurang X dibagi X plus 3. Sini lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama kita kali silang dulu. Yang ini berarti jadi X plus 1 kali X plus 3. X plus 1 kali X plus 3 ditambah X dikali 2 dikurang X. Nah, dibagi dengan 2 dikurang X dikali X plus 3. Dikali dengan di sini X plus 1 dikali X plus 3 dikurang X dikali 2 dikurang X. Dibagi dengan yang bawah 2 dikurang X dikali X plus 3. Lebih besar sama dengan 0. Kita kalikan dulu ya yang ini. Yang atas jadinya X kali X berarti X kuadrat ditambah 3X tambah X berarti ditambah 4X, kemudian ditambah 3. Nah, ditambah dengan X kali 2 min X berarti 2X dikurang X kuadrat per yang bawah 2 dikurang X kali X plus 3. Yang ini X kuadrat ditambah 4X tambah 3 dikurang 2X terus ditambah X kuadrat. Nah, dibagi dengan bawahnya 2 dikurang X kali X plus 3 ya, lebih besar sama dengan 0. Sini ada faktor yang sama. Nah, berarti boleh kita coret ini ya. Ini X kuadrat dengan min X kuadrat habis. Cuma 1 tentunya. Cuma 1. Berarti sini 4X tambah 2X berarti jadi 6X ditambah 3 dikali dengan di sini berapa? 2X kuadrat. 2X kuadrat ditambah 2X tambah 2X ditambah 3. Betul ya? Ini 4X dikurang 2X adalah 2X, ini 3. Yang bawah di sana ada yang bawah sini 2 min X kali 2 min X berarti 2 min X pangkat 2 dikali sini X plus 3 pangkat 2.
Oke, sini kira-kira yang 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 itu bisa difaktorkan nggak? Coba menurut kalian yang 2x kuadrat tambah 2x plus 3 kira-kira bisa difaktorin nggak? Coba masih ingat yang lalu kalau misalkan ada 2x kuadrat tambah 2x terus tambah 3, ini kan caranya 2 kali ke belakang dulu ya. Jadinya kan x kuadrat tambah 2x tambah 6. Nah, ini baru dijumlah 2 dikali 6. Nah, itu kan nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini istilahnya adalah definite positif nih. Jadi ini istilahnya adalah definite positif. Nah, definite positif itu apa? Jadi cirinya di sini koefisien dari x kuadratnya atau a-nya itu lebih dari 0. Kemudian diskriminannya kurang dari 0. Oke, ini kalau kita cek nilai d-nya nih. D itu kan rumusnya b kuadrat dikurang 4ac ya. B kuadrat berarti 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4 kali 2 kali 3. 4 dikurang 24 berarti negatif 20. Ini kurang dari 0 ya. Oke, jadi ini definite positif, A-nya positif, D-nya negatif. Artinya apa? Kalau definite positif berarti semua bilangan kalau dimasukkan ke persamaan ini hasilnya adalah selalu positif. Biasanya selalu positif. Oke, tinggal kita buat garis bilangannya. Nah, ini ya. Berarti ada sini 6x sama dengan negatif 3. Berarti x-nya adalah negatif 3/6 atau negatif setengah. Oke, ini negatif setengah. Oh ya, sini ini positif ya. Ini adalah positif. Ini adalah 2. Ini adalah negatif 3. Berarti ini bukan negatif setengah dulu ya. Negatif 3 dulu. Oke, sini adalah negatif 3. Kemudian di sini negatif 1/2 gitu ya. Ini ada negatif 3, negatif 1/2 yang atas, terus yang bawah 2. Oke, kita masukkan angka, misalkan ambil 0 ya. Ambil misalkan x-nya 0. X-nya 0 berarti kan jadi apa tuh? Ini positif. Ini positif berarti positif kali positif adalah positif. Nah, dibagi dengan yang bawah. Masukin 0 berarti positif. Masukin 0 berarti positif juga. Oke, positif bagi positif itu jelas positif. Nah, ini adalah positif. Kemudian tanda di sekitaran 2. Nah, sini 2 ya. 2 kalian lihat sini dari asalnya dari 2 dikurang x pangkat 2. Nah, karena dia pangkatnya adalah genap, berarti kalau genap dia sama tanda ya. Jadi setelah plus ini plus lagi. Terus negatif setengah, berarti dia pangkatnya rasanya dari sini pangkat 1 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti beda tanda. Setelah plus ini minus. Terus yang negatif 3 ini pangkatnya pangkat 2, berarti nanti sama tanda dengan sebelahnya. Jadi kalau ini negatif ini juga negatif. Oke, berarti nah sini karena ada tanda sama dengan, berarti nanti ada yang penuh ada yang kosong ya. Nah, ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 2 dan tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, berarti yang setengah dong nih yang penuh ya. Oke, tanda yang positif berarti ini ke diantara, yang ini ke kanan.
Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif setengah lebih kecil X lebih kecil dari 2. Ini pakai sama dengan ya. Karena setengahnya, negatif setengahnya adalah penuh. Nah, berarti sini pakai tanda sama dengan. Atau X lebih besar dari 2. Ya, lumayan panjang ya. Semoga paham. Silakan, ada yang bertanya? Mana ini sudah bisa semua belum? Jadi tinggal satu subbab lagi ya, pertidaksamaan irasional, insyaallah minggu depan ya. Oke, anak-anak ada yang dulu, silakan. Masih ada 14 menit lagi. Gak ada ya? Nah, ada. Oke, satu soal lagi deh. Misalkan Bapak ambil yang latihan kompetensi 3 ya. Latihan kompetensi 3. Oke, misalkan nomor yang mana ya? Nomor 12 deh. Nah, nomor 12 di sana soalnya X kuadrat dikurang 4 dikali X dibagi dengan X kuadrat dikurang 9 dikali X kuadrat dikurang 1. Oke, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti pembuat nolnya kita tuliskan dulu ya. Di sini X plus 2 dikali X dikurang 2 dikali X dibagi dengan X plus 3 dikali X min 3 kali X plus 1 kali X min 1. Lebih besar sama dengan 0. Oke, sudah nampak ya. Ini pembuat nolnya ada 2, negatif 2. Ini 2, terus ini 1. Sini 1, sorry. Sini 0. Ini negatif 3. Sini 3. Sini negatif 1. Sini 1. Oke, kita tuliskan dalam satu garis bilangan. Paling negatif sini ada negatif 3. Kemudian ada negatif 1, kemudian ada 1, sebelum 1 ada 0 ya, ada 0, terus 1 sama 2 sama 3, 1, kemudian 2, sini 3. Oke, berarti ada min 2. Oh ya, ada yang belum kutulis ya, oh ya min 2 ya. Di mana nih min 2? Oke, sini harusnya negatif 2 dulu tadi ya, negatif 2 terus negatif 1 ya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat berarti pangkatnya kan pangkat ganjil semua ya. Gak ada yang genap. Berarti pasti nanti tandanya beda-beda semua. Oke, di sini ada yang penuh, ada yang kosong. Nah, yang penuh berarti yang di pengbilang yang negatif 2 ditandai kalian penuh. Terus ada sini 2 juga penuh. Kemudian 0 penuh. Nah, sisanya yang bawah itu adalah kosong ya. Oke, kita ambil sembarang bilangan, misalkan yang gampang aja sini ya, yang sebelah kanan. Sebelah kanan 3, misalkan ambil X-nya 4. Berarti
Berarti 4 tambah 2 6, berarti kita ambil tandanya aja ya, positif. Terus positif, positif dibagi dengan yang bawah positif, terus positif, positif, positif. Oke, hasilnya adalah positif ya. Di plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Oke, yang diminta di soal yang lebih besar atau sama dengan 0, berarti ada yang positif. Nah, ini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini, sama dari 3 sampai enggak. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya, ya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti X di mana negatif 3 kecil X kecil negatif 2 atau negatif 1 kecil X kecil 0 atau 1 kecil X kecil 2. Nah, data sama dengan nanti ya. Ini sama dengan yang sini. Terus yang negatif 1 juga ada tanda sama dengan. Kemudian yang 2 juga ada. Atau X lebih dari 3. Oke, nah itu adalah himpunan penyelesaiannya. Atau kalau misalnya kalian tulis dalam bentuk notasi gitu ya. Nah, ini kan berarti nah, kalau ditulis dalam bentuk ini berarti negatif 3, negatif 2 ya. Nah, kurung siku atau negatif 1, 0 atau 1,2 atau 3, 3, tanda. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ditulis dalam bentuk seperti itu ya harus seperti ini ya. Jadi negatif 3, negatif 2 kurung siku atau negatif 1, 0 atau 1 sampai 2 kurung siku atau 3, tanda. Oke, itu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ada yang bertanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, ini terakhir dari Bapak. Nah, ini ya, ada tugas individu buat Selasa depan tanggal 7 September. Soalnya ada 3, jadi nah yang pertama ini gunakan cara pertama, terus yang ini gunakan cara yang kedua, terus yang ketiga soal yang tadi ya, dikumpul maksimal Senin tanggal 6 September jam 6 malam ya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Silakan. Jadi materinya sudah selesai. Minggu depan masuk bab ketidaksamaan irasional ya. Ketidaksamaan irasional. Nah, kayaknya satu pertemuan lagi cukup. Nanti satu pertemuan laginya buat mereview ya. Buat mereview dari bab 1 sampai bab 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian ya. Nanti ini PPT-nya Bapak share di GCR, jadi nanti langsung cek sana ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak akhiri sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti Faliza dicatat ya, yang nggak masuk. Iya, Pak. Oke. Sudah, terima kasih atas kehadirannya. Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Makasih Pak. Yuk.